Jika kami lupa atau kami salah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mekulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Nah, penggalan surat dari Al-Baqarah ini saya baca kenapa? Semuanya ada yang tahu? Karena kemungkinan surat ini, doa ini adalah doa yang akan nanti digunakan setelah kalian lulus dari IBS. Banyak dari kalian itu ketika bercerita dengan saya, bercerita dengan guru-guru kita, wah Pak, kayaknya di kuliah itu enak Pak, kayaknya di kuliah itu bebas, kayaknya di kuliah itu tidak banyak peraturan, kayak di IBS misalnya. Ada yang bilang kayak gitu ya, di IBS ketat dan lain sebagainya. Nah teman-teman, anak-anakku semuanya yang saya cintai, ternyata di dunia perkuliahan itu tidak semanis itu. Kita akan mendengarkannya nanti oleh Pak B gitu ya. Nah, dunia perkuliahan itu tidak semanis itu. Banyak sekali kalian tahu bahwa ada tugas-tugas yang banyak kayak gitu. Kemudian ada mahasiswa yang tertekan karena tugasnya banyak. Kemudian ada tuntutan sana sini, tuntutan orang tua, tuntutan lingkungan. Kemudian ada cobaan-cobaan lain seperti cobaan yang ditanyakan oleh salah satu dari teman kita, cobaan lawan jenis misalnya. Ketika kita di Al-Azhar, kita sering dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika keluar kita bebas, tiba-tiba kita bebas. Nah, banyak orang yang meledak di sana. Mungkin itu di teori al-meleduki, dari kata meleduk, meledos kalau bahasa Jawanya. Kemudian ada yang merasa salah jurusan. Teman-teman tahu semuanya kan, ada berita mahasiswa bunuh diri. Waduh, mahasiswa bunuh diri karena merasa tertekan, merasa sendiri. Yang awalnya di rumah itu diladeni, tiba-tiba di luar negeri misalnya, atau di daerah lain, dia hidup sendiri. Dia hidup di tempat yang berbeda dari asalnya, tempat yang benar-benar itu seperti rimba dalam tanda kutip ya. Itu dimana pergaulan yang sangat bebas, apalagi yang dapat kuliah di luar negeri misalnya, yang di Indonesia manusianya masih berpakaian sopan-sopan, tiba-tiba di luar negeri, di Rusia misalnya, atau di Inggris yang pakaiannya kayak gitu. Mungkin ada semacam culture shock di sana. Ada semacam shock itu kaget budaya kaget. Di mana shock culture, di mana wah, ya Allah, saya tidak pernah melihat seperti ini. Terus tiba-tiba saya disuguhi seperti ini. Itu adalah cobaan yang besar bagi kalian. Nah, ayat yang tadi kita baca bersama itu adalah salah satu doa supaya Tuhan memudahkan kita, supaya Allah memudahkan kita. Nah, menghadapi itu semua, teman-teman semua, kita yang baru lulus SMA, kalian yang baru lulus SMA butuh namanya strategi, butuh pesan-pesan bagaimana kita memanajemen waktu, bagaimana kita menghadapi lingkungan sosial kita, bagaimana kita nanti untuk proses mencapai masa depan kita. Itu ada semua strateginya. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu semua. Insya Allah akan kita bahas itu semua oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Aprianto Nugroho SPP. Insya Allah beliau sudah mengetahui manis pahitnya di dalam perkuliahan, manis pahitnya ketika mengerjakan tugas dan lain sebagainya, bagaimana supaya kita survive di sana, seperti itu. Nah, untuk itu sebelum itu marilah kita awali
diskusi pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita langsung saja kepada Bapak Apri untuk menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan strategi-strateginya, dan semoga kita semua nanti dapat menyerap permata-permata yang disampaikan oleh beliau. Jangan lupa ditulis semuanya, jangan lupa disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira butuh segera dijawab. Insya Allah Bapak Api siap untuk menjawab itu semua. Gitu nggak Pak Api? Insya Allah. Marilah kita dengarkan semuanya. Tetap tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami berikan kepada Pak Api. Monggo Pak Api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang you Mr. Handoyo, and also I'm very nice to meet you again. The last time I met you in the first day, and then the second day I didn't meet you, and this is the last day. And I write the title, the last advice, pesan-pesan terakhir. Ya, pesan ini Pak Api tulis, dan sebelum saya tulis saya mau memposisikan diri suatu saat nanti ketika Ais, ketika Akso mau kuliah kelas 12, kemudian mau merantau di tempat yang jauh, baru kemudian saya tulis beberapa nasihat ini yang akan saya sampaikan kepada anak-anak Pak Api semuanya. Pesan-pesan terakhir ini bukan berarti benar-benar real yang terakhir, bukan. Ya, cuman tapi memposisikan ini adalah yang terakhir kali. Saya teringat kemarin ketika Faisal ngimamin sholat duhur atau sholat asar. Dia bilang, sholatlah kalian sebagaimana kalian melaksanakan sholat yang terakhir. Tapi sudah pernah mendengar itu, so. Kemudian kamu ingatkan lagi kepada kalian. Artinya apa? Jadikanlah sholat yang terakhir itu sholat yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah. Termasuk ketika kita tahu misalkan besok kita tidak akan ada lagi di dunia ini, maka apa yang akan dilaksanakan di hari terakhir kita akan memberikan yang terbaik kepada anak istri kita, pada keluarga kita, pada teman-teman kita. Kita nggak ingin keluarga kita tinggalkan dalam keadaan sengsara. Kita akan berikan yang terbaik kepada mereka apabila kita tahu bahwa ini adalah hari yang terakhir. Seperti itu. Selalu take the deep breath, ambil nafas panjang ya. Nah, Kak, the type of human, ya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, 5 hukum yang ada dalam hukum Islam. Coba kalian lihat kanan dan kiri teman-teman kita, di manakah posisi kita di hadapan mereka gitu. Apakah kita manusia wajib atau justru kita manusia yang haram bagi mereka, sunnah ataupun makruh, atau mungkin kita manusia mubah? Apa maksudnya Pak Abri? Manusia wajib, manusia haram, manusia sunnah, manusia makruh, dan manusia mubah. Jadi gini, Pak Abri mulai dari yang paling bawah. Manusia mubah itu hadir dan tidak hadirnya itu sama saja, nggak ada efek sama sekali, nggak ada yang dirindukan dari dia dan nggak ada yang dimusuhi dari dia. Mungkin ada di antara kita yang menjadi seperti itu, wujuduhu ka'adamihi, ada dan tiada sama aja. Atau justru kita menjadi manusia yang wajib. Nah, manusia wajib ini manusia yang kalau tidak ada dia, kita sangat merindukannya, kita sangat menginginkan kehadirannya. Ketiadaannya di sisi kita itu bagaikan burung yang
patah sayap sebelahnya. Atau mungkin kita menjadi manusia haram di tengah-tengah kelas itu, mungkin ada gitu. Wah, ada pabrik. Wah, pabrik isi nih. Kok nggak kosong aja Pak? Saya pernah di kelas 12B waktu itu kan, waktu mereka kelas 11 atau kelas 11. Pak, kok nggak kosong aja Pak? Gitu. Saya merasa menjadi manusia haram pada waktu itu. Pabrik ingat loh, siapa yang bilang gitu? Pabrik tak. Tapi kan saya tahu itu konteksnya bercanda, jangan diambil serius. Mungkin momennya aja yang nggak pas gitu kan. Mungkin Pak April lagi ada masalah apa-apa, hatinya lagi sensitif, kemudian dicandain. Ya, itulah kenapa kita harus bisa menata hati, jangan baperan gitu kan. Sakit itu mungkin hanya saat itu juga, tapi bagaimana kita menyembuhkannya? Kalau kalian lihat kemarin podcastnya Deddy Corbuzier di sosmed, mungkin kalian pernah lihat. So, kalau rumahmu kebakaran, dibakar sama orang lain, apa yang kamu lakukan? Kamu kejar yang membakar atau memadamkan rumahmu? Padamkan lah. Padamkan rumah kita kan? Bakar balik. Sama, kalau kita disakiti sama seseorang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyembuhkan diri kita dulu, atau justru kita akan balas dendam pada orang itu. Tentu yang paling pertama adalah sembuhkan hati kita dulu, self healing kan. Kemudian yang kedua, terserah kalian mau membalas atau mau mengikhlaskan gitu kan. Nah, kalian bisa memutuskan mana yang lebih baik. Apakah harus kita melakukan hal yang sama dengan orang yang sudah melakukan kesalahan pada kita? Apakah kita harus menyakiti orang yang sudah menyakiti kita? Apakah kita harus sudahlah, biar Allah yang membalas. Kalian tahu sendiri mana jawaban yang lebih pas buat kalian. Dan itu tergantung kita juga. Balas dendam apakah itu jalan yang terbaik? Tentu kalian bisa menilai. Cuman nah ini dia, ada satu prinsip yang Pak Apri pegang. Ketika ada orang yang berbuat baik sama Pak Apri akan berusaha untuk membalasnya. Entah membalas secara langsung atau tidak langsung. Jadi itu manusia wajib, manusia haram. Lalu manusia sunnah, manusia makruh, sama seperti hukum Islam. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan bonus, kalau enggak ya sudah gitu kan. Artinya apa? Kehadiran kalian itu mewarnai lingkungan sekitarnya. Kehadiran kalian sangat-sangat memberikan kesan yang berbeda. Tapi kalau kalian nggak ada di situ, nggak ada masalah, biasa-biasa saja, fine-fine saja, normal-normal saja. Biasanya manusia sunnah ini adalah manusia problem solver, dia pemecah masalah. Atau justru kita manusia makruh, ketika nggak ada dia, fine-fine saja kan, semua berjalan normal aja. Tapi ketika dia datang, wah, jadi rusuh kelas kita, jadi rusuh lingkungan kita. Nah, itu bagaimana? Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus Pak Abi diskusikan sama kalian. Pak Abi coba critical thinking kalian posisinya di mana? Rasulullah itu manusia apa? Wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah? Tentu kalian semua akan menjawab dengan jawaban wajib. Tetapi, nah ini dia, point of view-nya kan berbeda. Ketika kita melihat Rasulullah, tentu beliau adalah manusia wajib bagi kita semuanya. Gak mungkin kita menjawab beliau manusia haram. Tapi bagi Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu kan, Rasul adalah manusia haram bagi mereka. Karena mereka memusuhinya, Rasulullah memusuhi kekafiran kan seperti itu. Tinggal point of view-nya seperti apa. Lain yang mau Pak Abi sampaikan. Bisa jadi ya cinta di pandangan seseorang mungkin dia adalah manusia wajib, manusia yang sangat dirindukan kehadirannya di sisinya dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman yang lain mungkin cinta manusia sunnah. Ketika nggak ada cinta sih baik-baik saja, tapi ketika ada cinta,
cinta membawa kebahagiaan tersendiri. Bisa seperti itu. Nah, ini based on experience, berdasarkan pengalaman Pak Apri. Dan Pak Apri itu kemarin juga sudah bilang sama Nadia di Malang pada waktu itu. Nah, kita punya satu kesamaan. Cuman Pak Apri pesan sama kamu, mudah-mudahan kamu bisa lebih baik dari Pak Apri. Karena Pak Apri pernah mengalami suatu kejadian yang tidak enak gitu kan. Pak Apri itu orangnya humble. Pak Apri dari mulai security, CS, Pak Apri bisa berteman dengan siapa saja. Pak Apri bisa melebur gitu kan. Dan kadang kedekatan Pak Apri dengan orang itu tidak dinilai dengan yang sama orang itu kepada Pak Apri. Suatu ketika Pak Apri bercanda sama seseorang, bukan CS, bukan security di sini, bukan. Pada teman Pak Apri yang Pak Apri nilai dia adalah orang yang dekat sama saya, sehingga ketika saya bercanda, saya harap itu baik-baik saja. Kenapa Pak? Karena dia ketika bercanda sama Pak Apri dengan candaan dengan konteks yang sama, Pak Apri baik-baik saja. Tetapi ketika Pak Apri candai dengan candaan yang sama, dia sakit hati, dia meneteskan air mata, dia tergores hatinya gitu. Loh, gitu. Kirain kita satu circle, main-main saja, ternyata berbeda kan. Jadi itu dia, konteksnya nggak sama, perasaan kita, cara menata hatinya kita nggak sama. Jadi sesuatu yang salah ketika Pak Apri menilai seseorang dengan diri Pak Apri sendiri. Starting point kita berbeda. Itu tidak semua orang itu bisa menerima kehadiran kita. Pasti ada orang yang tidak bisa menerima. Tergantung kitanya bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi mulai saat itu ketika Pak Apri tahu, dia menerima Pak Apri dengan keadaan yang berbeda dengan saya menerima dia. Mulai dari situ Pak Apri memposisikan diri sama dia, ya sudah kita saat ini profesional saja. Kalau bercanda ya sudahlah, agak dikurangi saja. Nah, beda sama orang-orang yang benar-benar kita candai dengan candaan yang sama, kita menerima dengan perasaan yang sama. Wah, ini pasti dia nggak akan pernah sakit hati dengan candaan kita, meskipun candaan kita menyakiti hati mereka. Ya, itu manusia wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Nah, Kak, tadi Pak Apri diskusi sama si Aksen tentang environment, tentang lingkungan. Ketika Lazari dibangun, Pak Apri punya ya sudut kali ya saya. Paling nanti lingkungan anak-anaknya sama kayak lingkungan Al-Azhar di Solo Baru di mana-mana. Atau mungkin justru lebih parah, karena kan ini baru pertama kali ada pesantren seperti Al-Azhar ini. Meskipun ada juga di 24 di mana Al-Azhar 24 itu Cigombong, saya lupa. Cigombong ya, Cigombong. Nah, ternyata begitu Pak Apri masuk di sini tahun pertama ketemu kalian tuh. Ternyata beda, lingkungannya berbeda. Aksela pun juga menilai dengan nilai yang sama seperti Pak Apri. Ternyata beda, nggak sama kayak yang di Solo Baru. Anak-anaknya, impotnya, karakternya itu berbeda, jauh berbeda. Tapi kaget begitu ketemu angkatan kedua kan. Kalau usah kita bahas ya. Ya, make a good environment. Perumpamaan teman yang baik dan yang jahat seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai musik. Tentu kalian pasti jauh lebih paham daripada Pak Apri. Cuma enggak, kita itu berada di posisi sebelah mana? Kita yang mewarnai atau kita yang diwarnai? Dan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Nawa misalkan, kamu kalau di lingkungan yang baru, kamu menjadi orang yang mudah terpengaruh atau justru kamu yang bisa influence ke mereka? Apakah kita bisa menjadi yang mana? Yang terpengaruh atau yang mempengaruhi? Itu kan kita nggak bisa menilai kita satu sama lain. Pak Apri, ya
kadang bisa menjadi kedua-duanya. Kadang saya tuh menjadi orang yang bermuka dua. Tetapi saya lihat kondisi dulu. Ketika ini anak, ini teman, kita ajak bicara kok fine gitu. Lalu masuk pelan-pelan gitu. Mulainya dari memposisikan diri seperti teman biasa. Meskipun Pak Apri guru kalian murid, Pak Apri harus downgrade dulu. Kita posisikan dia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, supaya kita bicaranya itu bisa apple to apple. Jangan ada gap di antara kita. Nah, dari situ Pak Apri bisa masuk. Ya, kata Ari Lasso kan, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Bahan bisa menyanyi. Ulangi Sob. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Nah, itu Kak. Jadi kalau kita bisa bicara hati ke hati, nah, wah kalian mau hipnotis apa aja, mau masuk apa aja, insya Allah bisa. Dan itu bekerja, itu betul bekerja. Tetapi ada anak-anak yang kalau sama Pak Afi itu bukan di sini Kak. Dia agak menjauh, dia jaga jarak. Dia ketemu Pak Afi hanya sekedar Assalamualaikum Pak Afi, cium tangan. Pak Afi mau ngobrol juga, dia jawabannya cuma satu kata. Ini apa yang salah dengan saya? Saya nggak bisa masuk. Dia benar-benar menutup rapat pintu hatinya. Susah saya mau masuk dari sisi mana. Jadi ketika dia sakit, Badarwah ketemu di masjid. Sakit nggak? Iya Pak. Gimana? Sudah sembuh? Masih pusing Pak? Udah minum obat? Udah Pak. Jadi ketika Pak Abi mendekati dia, ini responnya seperti ini. Bingung saya mau masuk dari mana. Jadi buat kalian-kalian yang pernah Pak Abi ajak bicara, kemudian kita bisa ketawa bareng, kita bisa cerita bareng, nah, itulah yang Pak Abi kerjakan sama kalian. Ada yang belum pernah bicara sama Pak Abi face to face? Semuanya sudah pernah. Nah, ngapain kamu cungtan? Ada kan? Ya. Nah, Kak, itu tadi nyambung dari apa yang disampaikan Ustazku. Jadi harapannya nanti kalian di sana bisa mewarnai kampus dengan warna yang tentu kalian sudah tentukan warna apa yang akan kalian berikan. Dan jangan sampai kalian terwarnai oleh warna-warna yang mencoreng nama baik kan gitu. Kalian mau jadi pandai bisnis atau mau jadi penjual minyak wangi, kalian yang akan memutuskan, kalian yang bisa memposisikan diri. Ya, so ngapain main HP so? Buka apa kamu so? Padian tinggalkan dulu ya. Pak Abi di depan. Nanti ada satu poin ya membahas tentang itu. Intinya adalah respect kepada orang lain, siapapun dia. Ya soal ya. Sorry soal kalau agak menyinggung atau menabrak soal. Nah Kak, nih yang Pak Apri laksanakan, Pak Apri alami ketika masih di kuliah, dan suatu saat kalian akan mengalami fase itu. Fokus kita di mana? Prioritas kita di mana? Atau justru kita bisa multitasking, kita bisa ke kampus, bisa tidak hanya kuliah, tapi kita juga bisa berorganisasi, kita bisa networking, kita bisa jualan online dan sebagainya, kita bisa mengajar privat, bimbel dan seterusnya. Kalian yang bisa menilai diri kalian, know yourself, tahuilah di mana posisi kalian. Lalu manajemennya bagaimana? Manajemen diri, manajemen waktu, manajemen uang, dan yang paling penting adalah kesempatan. Kadang gini, ketika kita masih posisi di kalian ya, anak-anak muda ini, badan sehat, makan apa aja bisa, tapi kalian nggak punya uang. Yang punya uang adalah orang luar negeri. Kesempatan terbuka lebar. Tapi ketika posisi di Pak Apri ini, uang ada, kesempatan ada, tapi waktu nggak ada. Gimana coba? Artinya, wah
kesempatan itu ada ketika gimana kalimatnya? Ketika uang ada, badan sehat, walafiat, waktu juga ada, kesempatan juga ada, semuanya kalian punya, itu udah surga dunia. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk mendapatkan, untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, tergantung kalian nih. Kalian bisa nggak manajemen diri kalian? Kak, nanti kalau kalian sudah di kampus, godaan-godaan yang disampaikan Ustadz itu pasti ada. Pak Abi sedikit cerita. Pak Abi dulu di kampus UMS sama kayak Azaki. Pak Abi manggil beliau bukan Mister, bukan Ustadz, bukan. Tapi panggil beliau Azaki, Akhi. Karena ada orang-orang yang Pak Abi panggil dengan sebutan yang spesial. Dan nggak cuma Pak Zaki, dan Pak Zaki tahu siapa-siapa yang kalau Pak Abi manggilnya dengan panggilan Akhi, itu orang-orang yang berbeda dengan orang yang saya panggil Pak. Bukan berarti Pak Handoyo, bukan orang yang spesial, bukan. Biasa saja. Iya, karena orang yang saya panggil itu orang yang pernah berjasa buat kehidupan Pak Abi. Apa jasa Pak Zaki sama Pak Abi? Jadi gini, ketika Pak Abi berada di posisi yang bimbang antara menikah atau kuliah S2, dia yang Pak Zaki itu yang menginfluence Pak Abi. Dia yang mempengaruhi Pak Abi. Aku punya uang nih, bisa buat modal nikah atau bisa buat bayar UKT. Waktu itu Pak Abi mau lanjut S2. Apa jawaban Zaki? Kalau antum kuliah, antum bisa upgrading skill, antum bisa menginvestasikan uang itu dengan ilmu yang antum dapat. Tapi kalau antum mau merit, ya silahkan. Tergantung antum siapnya di mana gitu. Saya konsul ke orang tua, udah kuliah dulu. Kuliah Pak Abi, kuliah. Sambil kerja di Al-Azhar terus lulus dari SMA. Pada ruang ketika Pak Abi kuliah, Pak Abi diamanahkan menjadi koordinator tim sukses UN pada waktu itu, ujian nasional. Nah, udah tuh, mulai nggak ada waktu buat ngerjain tesis, mulai nggak ada waktu buat konsultasi bimbingan dan sebagainya. Berhenti di proposal, hingga kemudian Pak Abi DO drop out, nggak lanjut kuliahnya. Tinggal tesis doang, iman-iman banget loh. Berapa uang yang sudah Pak Abi keluarkan, berapa waktu yang sudah Pak Abi korbankan, berapa tenaga yang sudah Pak Abi buang sia-sia, iman-iman mudbatir itu kan. Cuman Pak Abi punya impian, suatu saat nanti saya harus motoran tuh mana? Namanya? Suatu saat Pak Abi harus selesai S2. Alhamdulillah tahun kemarin 2023 di Instagram ada jalur RPL, rekognisi pembelajaran masa lampau, SK, surat keputusan, kemudian portofolio, kemudian karya inovasi, itu bisa diklaimkan ke mata kuliah yang mampu menghapus beberapa atau mengkonversi mata kuliah yang ada. Dan setelah Pak Abi lampirkan itu, Pak Abi bisa kuliah hanya dalam waktu 2 semester, kuliah di semester 1, kemudian kuliah semester 2-nya hanya tesis dan proposal. Tapi qadarullah juga, si Kaprodinya ini punya kebijakan khusus, dan saya tahu Kaprodi ini melanggar ketentuan Kemendikbud. Harusnya di kuliah itu 2 semester, tapi dia mampatkan ke 1 semester. Oke, tapi wisudanya tetap ikut semester 2. Saya selesai kemarin bulan Januari. Lalu pemberkasan sudah on proses, dan insya Allah nanti di wisuda di bulan Oktober. Tapi SKL belum keluar karena harus menunggu mahasiswa semester 2 dulu. Alhamdulillah nanti bulan Oktober saya di Sidoarjo. Ada yang rumahnya Sidoarjo? Kalian. Sidoarjo di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah,
Pak, kenapa Pak Abi gagal kuliah S2 ketika di-influence sama Pak Zaki? Karena Pak Abi bukan orang yang tipikal multitasking. Pak Abi nggak bisa. Pak Abi orangnya adalah skala prioritas. Pak Abi orangnya harus fokus di satu titik. Pak Abi nggak bisa berjalan di dua rel seperti kereta api, nggak bisa. Nah, kalian yang tahu diri kalian bagaimana? Biasanya ibu-ibu ini multitasking. Beda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu itu sekali jalan, masak, nyuci, ngepel gitu kan. Kemudian masih ngomong anak. Bapak-bapak nggak bisa. Bapak ngomong anak gitu kan, gendong misalnya. Ya, itu kompornya dimatikan, ini sedang mendidih. Tapi ya Pak, saya lagi gendong anak gitu. Kan bisa digendong sambil jalan kemudian dimatikan. Nah, Pak Pri juga baru sadar itu. Kenapa saya nggak kepikiran sampai segitunya? Kadang kalau lagi capek gitu kan, di sekolah banyak masalah, sampai rumah tanganku cuma dua, padahal sambil jalan bisa. Tapi setelah saya amati istri itu seperti itu dia itu multitasking dia mau ngapain aja 5 pekerjaan dilaksanakan dalam satu waktu dia bisa. Bapak nggak bisa apa itu terus ya. Ya, itu kamu tipikal multitasking atau prioritas? Jawab sendiri, kamu yang bisa. Nah Kak, ini Pak Abi belajar dari Ustadz Amri. Ustadz Amri itu bicara sama Pak Abi. Kadang kita capek Pak Abi di boarding, gitu kan, banyak masalah. Gitu. Kemudian akhir bulan, masa iya apa yang sudah kita lakukan selama ini, keringat yang sudah kita peras selama 1 bulan, kita nggak mendapatkan self reward. Siapa yang mau menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Maka Ustadz Amri setiap akhir pekan, akhir bulan, dia pasti staycation sama istrinya. Tapi enggak, tapi beda. Self reward tapi tidak seperti itu. Tapi menabung. Dan suatu saat ketika Pak Abi kumpulkan uang itu, apa yang ingin Pak Abi inginkan, baru Pak Abi keluarkan sebagai self reward itu. Kalian harus begitu. Tergantung nanti kalian bagaimana. Ketika kita diskusi sama Mr. Amri, saya nggak bisa nabung Pak Abi. Pokoknya apa yang sudah kita dapatkan, yaudah, Bismillah itu yang akan kita keluarkan. Uang bisa dicari, tapi bersamaan bersama istri sama anak-anak di suatu tempat kita bisa jalan-jalan bareng. Itu yang tidak bisa tergantikan. Ustadz Amri memberikan nasihat sama Pak Apri. Mumpung anak-anak Pak Apri masih kecil, nanti kalau udah besar, anak-anak tuh mau diajak jalan sama orang tuanya udah malu. Kok kamu ngantuk-ngantuk? Memang seperti itu, Ustaz? Iya. Seperti itu. Cuman ya udahlah, kita beda manajemen kan. Jadi kita bisa menentukan bagaimana keputusan kita sendiri, mana yang cocok buat kita. Enggak selalu apa yang cocok dengan seorang itu cocok dengan diri kita. Nah, jadi suatu saat ketika kalian di kampus, di kos jenuh, Kak, apa sih yang bisa membuat kalian bahagia? Kenapa kalian tidak membahagiakan diri kalian sendiri? Siapa lagi yang mau membahagiakan diri kalian? Ketika nggak ada orang yang bisa membahagiakan. Pak, saya nanti ketika kuliah, saya mau nyari seorang yang bisa membahagiakan diri kita. Iya. Apakah mungkin kalian bisa menggaransi bahwa seseorang itu akan membahagiakan kalian hingga suatu saat nanti? Kan nggak ada. Maka dari itu pesan Ustadz tadi, ketika kalian kuliah ada godaan dari lawan jenis, itu hal yang biasa. Tergantung kita ya bagaimana cara melewatinya. Mungkin dia bisa membahagiakan kalian, tapi apakah kalian yakin dia bisa membahagiakan kalian dan kalian bisa membahagiakan dia? Atau justru nanti suatu saat saling melukai satu sama lain? Ya sabar dulu lah, itu bukan fasenya sampai situ. Ini dulu kan Pak Abi di kampus itu ikut lembaga dakwah kampus, namanya JMF.
jamaah Masjid Fathur Rahman. Pak Apri di posisi dana usaha, bukan golek duit, jualan buku, kerjasama dengan Arofa, dengan Alkoam, dengan Akuam. Kemudian kita di taman kampus, gelar kloso, gelar tikar. Kita bermain harga di situ, berapa potongannya, berapa yang bisa kita jual, berapa yang kita dapat. Meskipun uang itu nggak Pak Apri kantongin, uang itu adalah miliknya organisasi. Baik, Pak Apri belajar banyak di situ. Suatu ketika rapat itu, Pak Apri kaget ada seorang akhwat. Pak Apri ingat betul namanya Uhti siapa gitu. Itu SMS, nah semangat ahli gitu. Pak Apri berbunga-bunga kan. Padahal Pak Apri nggak tahu wajahnya seperti apa. Karena kalau rapat ya seperti ini, ada sekatnya ini. Cuman pada waktu itu jawaban Pak Apri di luar nalar, Mr. Handoyo. Jawaban Pak Apri gini, Afwan, tolong jangan semangatin saya seperti itu lagi, demi kebaikan kita bersama. Udah, dia langsung astagfirullahaladzim, Afwan ahi, insya Allah saya nggak akan mengulangi lagi. Udah. Bayangkan kalau saya menjawab dengan jawaban yang beda. Syukran Mufti, jazakallahu khairan gitu. Endingnya pasti akan berbeda. Nah, udah kita nggak berlanjut ke sana. Karena emang ya sudah kan waktu itu memang Pak Apri memblokir diri dari godaan-godaan seperti itu. Waktu itu. Di waktu yang lain kan berbeda. Karena memang fasenya bukan fase yang harus berpacaran dengan seorang akhwat, sama-sama lembaga dakwah kampus kan nggak pas. Tuh. Jadi itu dia. Kadang kita harus membentengi diri kita dengan sesuatu benteng yang mungkin kita membutuhkan benteng-benteng itu. Seandainya pesan Pak Apri sama Faisal kan, soal nanti kamu kalau di ITB kamu harus aktif jadi mahasiswa dakwah kampus di Masjid Salman. Supaya apa? Supaya bisa membentengi kamu dari godaan-godaan akhwat yang Masya Allah gitu. Itu maksud Pak Apri. Karena Pak Apri tahu kamu nggak bisa bertahan dengan godaan akhwat-akhwat yang Masya Allah itu kan. Jilbabnya melambai-lambai, senyumannya meskipun tertutup niqab itu kan. Paham. Kok paham dong ya? Ini kayak lebih pas, lebih paham. Ya, itu dia ya. Suatu saat kalian akan menjumpai fase-fase seperti itu. Bahkan kita masih di sini. Nah, ini dia. Kita mau branding diri kita seperti apa? Apakah kita mahasiswa muda-muda? Kuliah dakwah. Pak Apri loh di posisi ini. Pak Apri dulu di kampus itu menjadi mentoring itu kan gini. Setiap Sabtu pagi Pak Apri harus gelar tikar, kemudian adik-adik tingkatnya harus berkeliling berhalaqah dan Pak Apri yang menjadi mentornya. Pak Apri mendakwahi mereka. Pak Apri juga di posisi kedua, pura-pura kuliah rapat. Jadi nggak sekedar kuliah pulang kampus, pulang ke kos, tidak seperti itu. Tidak yang ketiga, kuliah pulang itu enggak. Atau kutu-kutu. Kuliah apa? Kuliah? Saya lupa. Kuliah apa ya? Ini biasanya yang gambarnya manusia mahasiswa kedokteran. Nah, anak-anak kedokteran pasti yang keempat ini. Kuliah tugas. Kuliah tugas. Oh. Kenapa Pak Apri bisa menyebutkan mahasiswa kedokteran? Karena alumni SMA Al-Azhar 7 yang ketemu sama Pak Apri sebagai mahasiswa kedokteran, dia nggak ada waktu untuk menjadi mahasiswa kelima. Kumal kuliah ngemol nggak ada. Tugasnya, praktikumnya, laboratoriumnya, itu bahkan tidur sampai jam 11 malam dan 12 malam udah hal yang biasa. Bangun jam 3 pagi, tahu-tahu dosen malam-malam WA,
besok jam 7 presentasi dan WA-nya jam 12 malam. Hal yang biasa bagi mahasiswa kedokteran. Kalian harus siap-siap dengan hal itu. Kuliah, tugas, kuliah, tugas. Kutak. Nah, Kumal itu apa? kuliah taklim. Masya Allah. Kuliah taklim di masjid satu ke masjid yang lain. Masya Allah. Itu ada loh dan banyak loh. Kalau Pak Afri nggak, Pak Afri bagi waktu. Lagi kuliah siang, sore ngajar TPA sampai maghrib, pada maghrib kadang berdesa tergantung jadwal taklimnya. Pada maghrib hari ini taklim di masjid ini. Berdesa taklimnya di masjid ini. Jadi Pak Afri schedule, Pak Afri manage demikian rupa. Pulang taklim, nah baru self reward tadi, main PS, gitu. Futsal. Jangan sangka manusia yang kuliah taklim itu nggak PS-an, nggak futsalan itu. Ya, tergantung kita mau melampiaskannya di mana. Selama itu yang positif, it's fine, kan nggak masalah. Atau yang terakhir, kurang kuliah apa ya? Saya lupa tadi. Rantau. Astagfirullah. Kadang gitu. Saya kalau nggak menuliskan secara detail lupa. Padahal baru saya tulis tadi pagi. Kurang itu. Kuliah. Ya. Lupa. Nanti kalau ingat. Skip aja deh. Saya lupa. Enggak, ini Pak Abis sendiri yang bikin. Bukan searching bukan. Nah, Kak, yang selanjutnya nih, tolong jaga reputasi kalian. Ingat, kalian punya Allah, kalian punya orang tua, kalian punya keluarga, kalian punya teman-teman, dan kalian berada di sebuah institusi. Jaga nama baik mereka, jaga nama baik agama kita, jaga nama baik orang tua kita. Posisikan diri kalian di posisi orang lain. Misalnya gini, position yourself on the other POV. Ketika Faisal ingin menjadi, dan Faisal terus lah Gezi. Nah ini pas buat Gezi ini. Guys, posisikan diri kamu sebagai orang tua. Kamu ingin anak kamu menjadi seorang apa sih? Posisikan orang tua kamu melihat kamu seperti apa. Bayangkan kalau anak saya melakukan ini, melakukan itu, menjadi ini, menjadi itu. Orang tua kita bangga nggak sih? Orang tua kita bangga nggak? Ketika saya jadi seorang gamers misalkan, orang tua kita ridho nggak dengan kita? Oh Pak, gamers kan bisa menghasilkan cuan Pak? Iya. Cuan iya, tapi bagaimana posisi orang tua kita melihat kita 24 jam atau beberapa jam di depan komputer, depan PC main game gitu. Hafid misalnya. Hafid ini Masya Allah ini. Meskipun ada beberapa poin yang dicatatkan buat Hafid, orang tuanya ketika bicara sama Pak Hafid membicarakan sesuatu yang seharusnya Hafid tidak diketahui. Hafid tidak mengetahui. Tapi karena Hafid sudah mengetahui, Hafid memposisikan diri sebagai orang tuanya Hafid, dan dia melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya Hafid, dan itu yang terjadi. Saya acungi jempol buat dia. Meskipun hal yang sama sebenarnya terjadi sama orang lain. Hal yang sama terjadi sama orang lain, cuman posisinya berbeda. Tapi nggak bisa ceritakan di sini. Biar itu menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, gitu. Termasuk si Riz. Kamu masih ingat ya Riz? Sorry Riz, Pak buka di sini ya. Ketika lomba pidato bahasa Arab, kalian tahu? Usro cerita. Usro udah cerita. Itu kan Pak Awi jadi saksi mata di situ.
dia lolos ke final gitu. Dengan good performance-nya dia bisa berhasil lolos di situ. Tapi kenapa ketika di final dia nggak mau maju? Karena dia punya mental block di situ. Dan mental block itu yang Faris nggak bisa pecahkan pada waktu itu. Riz, bisa nggak suatu saat nanti ketika kamu kuliah di Rusia, kemudian kamu punya mental block itu, kamu harus bisa memecahkan apa yang sudah kamu buat itu sendiri. Padahal dia bisa, dia mampu, tapi dia nggak mau, itu masalahnya. Kenapa Faris nggak mau? Saya nggak persiapan buat final PABRI, saya belum siap, saya. Ya sudah, itu hanya diri kita sendiri yang bisa memecahkan itu. Usroh sebagai pelatih nggak bisa memecahkan mental blocknya Faris. Apalagi Pak Abri yang pada waktu itu hanya sebagai seorang sarana prasarana, nggak bisa bicara sama Faris, nggak bisa. Udah, karena hanya diri kita sendiri yang bisa memecahkan itu. Coba kalau Faris waktu itu bayangkan bagaimana perasaan Usroh, bagaimana perasaan Usroh ketika sudah tertatih-tatih melatih Faris, tapi kemudian Faris nggak mau maju di final itu. Usroh pun sampai menetesan air mata pada waktu itu kalau Faris lihat gitu kan. Tapi lihat sendiri, Usroh nangis, Usroh sampai nangis. Sampai seperti itu. Nah itu kan. Jadi kadang kita perlu memposisikan diri sebagai orang lain yang melihat kita itu seperti apa sih. Yuk kita buat diri kita seperti apa yang kita inginkan. Faiso melihat orang tuanya seperti itu. Saya harus seperti orang tua saya. Nah, Pak Abri melihat orang tua Pak Abri, bapak saya nggak merokok. Maka saya harus seperti orang tua saya nggak akan merokok. Dan alhamdulillah itu terjadi, saya nggak merokok. Saya melihat ibu saya sebagai seorang penjual dagangan es teh, kemudian snack-snack. Dan ini yang mau Pak Apri sampaikan, dan tolong jangan lakukan seperti yang Pak Apri lakukan. Kehidupan Pak Apri hancur di semester 8, semester akhir. Waktu itu sudah di proposal penelitian. Saudara Pak Apri mendapatkan dosen yang sulit lah. Ketika dijumpai beliau nggak ada. Ketika dijumpai beliau tunggu di sana, kita tunggu beliau melipir pulang gitu. Sangat susah dijumpai. Pak Apri konsultasi baru sampai latar belakang udah dicoret. Belum baca-baca yang lain. Udah ini dulu, balik lagi. Sehingga semester 8 itu benar-benar Pak Apri itu sehancur-hancurnya. Kehidupan Pak Apri adalah kehidupan yang foya-foya. Gak ada kuliah semester 8 kan tinggal sisa-sisa revisi aja. Lebih banyak kesenang-senangnya. Lebih banyak pada tadi main PS, jalan-jalan, tidur, dan gak ada manfaatnya. Pol-polnya maghrib ngelesin, taklim. Udah itu doang. Selebihnya hanya bersenang-senang, main PS, kemudian jalan-jalan, futsal dan lain sebagainya. Dan suatu ketika, namanya mahasiswa sudah semester akhir ya, mau pulang malu, nggak pulang rindu. Pulang pun tapi nggak berani minta uang kepada orang tua untuk bayar kos, untuk bayar kehidupan, tapi nggak berani. Karena udah posisi udah semester 8, semester 9, skripsi belum selesai. Pak Apri baru selesai di semester 10, wisudanya di semester 10 ya. Sangat terlambat. Dan poin yang bisa merubah Pak Apri adalah ini. Ketika Pak Apri memposisikan, ya Allah, bapak saya itu hanya sekedar pekerja pabrik, ibu saya hanya sekedar penjual es teh, penjual snack-snack. Sampai kapan saya harus seperti ini? Orang tua saya harus membayar uang semesteran yang ya, bismillah, saya tutup lembaran-lembaran itu. Saya kerjakan skripsi 3 bulan habis Kak, selesai. Ketika selesai, kenapa nggak dari dulu saya fokus di sini? Kenapa nggak dari dulu saya selesaikan? Kadang kita harus memposisikan diri kita
sebagai seorang orang tua yang melihat anaknya ingin seperti apa. Empati itu perlu dilatih. Empati itu harus kita rasakan, harus kita miliki. Dan sekali lagi, jangan menilai seorang dengan kacamata kita. Bisa jadi apa yang terjadi di diri orang lain tidak sama dengan apa yang terjadi pada diri kita. Itu dia. Ya. Nah, ini tadi sempat ke Faris tadi, mental growth, motivate yourself, karena hanya diri kalian yang bisa memotivasi. Kita apa sih? Meskipun Papi motivasi kalian sampai 24 jam, kalau kalian gak bisa tersentuh hatinya, sia-sia kan gitu. Tapi ingat, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Di mana kebersamaan Allah? Atuh, morak-morik misran. Inna wahala yuwayiru ma biqaumin hatta yuwayiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Ana inda dunia abdi, sesungguhnya Allah itu bersama dengan perasaan persangkaan hamba. Kan gitu. Kalau kita nggak mau bergerak, ngapain gitu kan? Kita berhenti di tempat. Pak, saya sudah bergerak, saya sudah berusaha, tapi apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita korbankan. Nah, baru yang terakhir, bisa jadi apa yang kita keluhkan ada permata-permata di balik batu yang enggak kita ketahui. Bisa jadi ya, karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak selalu Allah itu memberikan yang kita inginkan, kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan terkadang kita terlambat menyadarinya. Oh, jadi ini maksud Allah memberikan ini sama kita. Oh, jadi begini. Oh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi tolong tetap jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih Engkau berikan ini kepadaku? Pak Abri sulit sebenarnya untuk menjelaskan ini pada kalian, karena Pak Abri sendiri juga belum bisa mengamalkan apa yang Pak Abri sampaikan. Wah, Pak Abri gimana ini? Kabur makan indallah gitu ya. Wah, berat juga nih Pak Han menyampaikan ini. Pak Abri berusaha untuk melakukan ini, Pak Abri menyampaikan ini juga untuk diri Pak Abri pribadi. Kadang saya juga sambat sama kalian kan, Pak Handoyo sama teman. Seandainya saya bisa meletakkan jabatan saya akan letakkan. Tapi kan nggak bisa. Kenapa sih Allah harus memilih saya sebagai seorang kepala sekolah? Kenapa nggak yang lain? Kadang saya juga menangis. Saya merasa berat, saya merasa give up. Saya merasa jatuh ketika pressure dari yayasan. Saya sampaikan ya. Ketika ada pressure dari orang tua wali murid. Direkam. Ketika ada komplain dari kalian, itu jangan sangka ketika kalian bicara sama Pak Abri, kalian berikan masukan, Pak Abri terus senyum, Pak Abri baik-baik saja di depan kalian, tapi di belakang Pak itu mikir gimana caranya bisa memfasilitasi semuanya. Keinginan yayasan oke, keinginan orang tua oke, keinginan anak-anak oke. Kan nggak bisa ya. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah, kan gitu. Dan pelanduknya itu siapa? Pak Abri kan? Kan gitu. Nah, kenapa sih? Itu yang kadang Pak Abri masih harus merenung, Pak Abri harus memikirkan, Pak Abri harus bertapa, Pak Abri harus bersemedi. Kenapa harus saya? Kenapa saya yang dipilih? Nah, tapi seiring berjalannya waktu, jawaban-jawaban itu muncul. Oh ini, oh begitu. Meskipun masih banyak yang belum terjawab, itu pasti ada. Dan kalian yang akan merasakan itu suatu saat nanti. Tapi ingat, tetap kita harus husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Nah,
Saya sampai jam berapa? 5 menit lagi. Ya. Kak, tentu semua yang ini Pak Apri sampaikan ya, kata-kata ini, ada ini juga, dan ini juga, mungkin nggak semuanya bisa pas buat kalian. Mungkin kalian hanya pas di satu statement, tapi nggak pas di satu sisi yang lain. Pak Apri coba pilih berapa saja. Soft skill, nah ini yang perlu kalian miliki. Kecerdasan saja tidak cukup, PAI, ya. Jangan main iPad aja ya. Pintar aja nggak cukup sih. Kamu harus pandai untuk soft skill komunikasi, networking, ya, public speaking. Kamu bakal menjadi seorang dokter. Seandainya kamu suatu saat nanti menemui seorang pasien yang pasien ini punya penyakit kanker, kamu harus tega mengatakan, mohon maaf, umur Anda tinggal 3 bulan lagi. Bisa nggak ini? Tega mengatakan seperti itu. Tentu jangan belak-belakan kan. Seorang dokter harus mengemas kalimatnya, karena kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seorang dokter itu harus bisa membangkitkan semangat seorang pasien untuk sembuh. Jangan sampai kata-kata seorang dokter itu justru membuat mental health seorang pasien itu terluka, kan gitu. Ya, apapun itu posisi kita, mau jadi aerospace, mau jadi businessman, manajemen, ya, sales, mau jadi arsitek, apalagi psikologi, siapa yang kemarin itu psikologi, ya, itu harus dimiliki oleh semuanya. Soft skill itu penting banget. Bagaimana mengkomunikasikan, give your best, stay humble. Nah, stay humble ini yang harus mendapatkan porsi tertentu. Kadang kita nggak bisa berdekat-dekat orang yang negatif. Meskipun Pak Apri akui, Pak Apri bisa masuk di segala sisi. Pak Apri punya teman dari yang sekarang jadi kiai, kemudian punya teman yang sekarang sudah jadi orang kriminal. Pak Apri punya semuanya. Pak Apri punya teman yang sekarang posisinya di Irak, ikut ISIS. Pak Apri punya teman. Pak Apri punya teman yang sekarang dia jadi bisnismen, milioner. Pak Apri punya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Apri humble sama semuanya. Sampai CS, sampai security, bahkan kadang Pak Apri merasa nggak enak ketika dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pak Apri bahwa itu teman-teman dikasih tahu kalau lewat di depan security itu disabrangkan, ya, minimal kayak Pak Apri lah, menyapa, syukur-syukur mengucapkan terima kasih meskipun nggak ngasih duit, itu kan mereka senang digituin so. Tapi kan itu dia, security itu menilai orang lain dengan parameternya Pak Apri. Sementara orang lain kan nggak semuanya sama. Mungkin dia sedang banyak masalah, sehingga ketika ketemu dengan security disabrangkan, dia nggak berucap terima kasih. Ya, stay humble kepada siapapun, ramah intinya. Jangan arogan, jangan introvert, jangan, ya pokoknya itu. Jadilah orang yang menyenangkan di hadapan orang lain, kan? Rasulullah bilang, senyummu di hadapan kata semuka saya. Nah itu dia. Sorry, tapi nggak apa. Nah itu Kak, apa lagi ya? Nah ini honesty and morality, jujur. Jangan berbohong. Benar-benar. Kalian tahu negara kita penuh dengan kebohongan gitu. Bukan berarti Pak Apri mengatakan Pak Jokowi sampai jajaran bawahnya itu semuanya bohong, tidak. Tapi kalian bisa melihat, kalian bisa merasakan kebohongan yang dilakukan yang ada di negara kita. Kita butuh orang-orang jujur. Kita nggak butuh koruptor yang membohongi rakyat. Kita nggak butuh orang-orang yang hanya sekedar memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Kita nggak butuh.
ya. Itu dan tadi don't give up easily, jangan mudah menyerah ya. Terus mana lagi? Think critically, berpikir kritis. Ada satu hadis yang Pak Afri ingat. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu. Kalau nggak bisa dengan hatimu, kan gitu. Ketika kalian melihat negara kita posisi seperti ini, kita nggak bisa membela Palestina, kita nggak bisa, kita terkotak-kotak gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya kan minimal dengan berdoa, minimal dengan hati kita. Tetapi ketika suatu saat nanti kalian berada di posisi yang bisa menggunakan kekuasaan kalian, gunakanlah itu untuk membela jalan Allah, kan gitu. Be brave to ask question. Nah, berani bertanya. Pak Afri ketika di posisi kalian, Pak Afri nggak pernah bertanya kepada guru tentang apa yang Pak Afri nggak tahu. Pak Afri nggak berani bertanya sama guru. Berani apa? Bertanya sama teman Pak Afri. Kenapa harus berani bertanya Pak Afri? Kadang pertanyaan-pertanyaan kita itu menjadi kepuasan sendiri ketika terjawab. Justru ketika pertanyaan-pertanyaan kita nggak terjawab, itu menjadi beban, itu menjadi sesuatu yang mengganjal buat diri kita sendiri. Silahkan bertanya apapun masalahnya, apapun yang ingin kalian ketahui. Justru teori psikologi mengatakan, ketika anak-anak kecil usia balita itu bertanya ini bertanya itu, jangan dijawab dengan jangan tanya-tanya. Justru itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak yang cerdas, rasa ingin tahunya tinggi. Jawablah dengan jawaban yang bisa dia pahami. Jawablah dengan jawaban yang levelnya level anak-anak. Yang terakhir, don't be easily satisfied, jangan mudah puas ya. Di atas langit masih ada langit. Kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Treat yourself what you wanna be. Tentu yang paling terakhir ini yang harus kita garis bawahi, itu sih ridho Allah. Silahkan bentuk diri kalian yang kalian inginkan, tapi ingat kita mempunyai border, kita mempunyai batas. Batasnya itu adalah ridho Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, Allah mudahkan jalan-jalan kalian semuanya, Allah berikan yang terbaik buat kalian semuanya. Amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Sudah adzan zuhur, tahan. Sepertinya tidak etis kalau kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Nanti silahkan kalian bisa diskusi sama Pak Afri kapanpun kalian inginkan. Insya Allah Pak Afri 24 jam ready buat bertemu sama kalian, bicara sama kalian, menyempatkan waktu sama kalian. Dan Pak Afri pesan sama kalian, tolong jaga ukhuwah kita satu sama lain, antar teman, antara kalian dengan guru-guru kalian, dengan sekolah kalian, ya. Sampai kapanpun. Dan Pak Afri pesan titip, kalian adalah anak pertama Pak Afri. Tolong jangan putus kontak dengan Pak Afri. Suatu saat Pak Afri akan telepon kalian, tolong jangan di reject. Pak, saya sudah kerap, masa nggak di reject Pak? Dan biarkan saja telepon itu berhenti dengan sendirinya. Ketika nggak diangkat, Pak Afri akan tahu, oh mungkin ada yang lebih khusus. Dan setelah kalian nggak angkat telepon Pak Afri, tolong balas WA atau telepon balik. Kalau Pak Afri nggak angkat atau Pak Afri reject, tunggu Pak Afri WA kalian. Pokoknya sekali lagi, Pak Afri ingin berkomunikasi sama kalian sampai suatu saat nanti Pak Afri tutup usia, tutup mata, jangan sampai ada yang putus silaturahim dengan Pak Afri ya.
Bahkan ketika Pak Abi berkunjung ke rumah kalian, tolong jangan tutup pintu kalian rapat-rapat. Pak Abi ingin bertemu dengan kalian suatu saat nanti. Pak Abi ingin melihat kalian sukses, Pak Abi ingin melihat kalian bahagia, Pak Abi ingin melihat kalian bisa tersenyum di depan Pak Abi. Dan mudah-mudahan Pak Abi doakan kita semuanya mempunyai umur panjang, kita mempunyai waktu untuk saling bertatap muka. Pak Abi ingin melihat kalian mempunyai keluarga yang berbahagia, Pak. Pak masih jauh Pak, iya, tapi nggak tahu pikiran Pak udah jauh melayang ke sana ya. Udahlah, udah, Bismillah, 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 anak-anak Pak Abi semuanya, Allah mudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi telah memberikan pesan kepada kita semua, terutama kepada anak-anak kita kelas 12, di mana tentunya pesan-pesan ini akan menjadi bekal buat mereka untuk di masa yang akan datang, di masa di mana mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, dari apa yang Pak Apri sampaikan tadi, banyak sekali pesan-pesan yang diberikan oleh Pak Apri kepada kita. Nah, kalau boleh saya rangkumkan, barangkali ada yang tadi ini kurang fokus. Nah, ada beberapa pesan Pak Apri yang sangat baik, sangat harus kita pegang untuk kehidupan kita. Salah satunya adalah buatlah lingkungan yang baik. Buatlah lingkungan yang baik. Jangan mau terombang-ambing. Buatlah Al-Azhar, buatlah IIBS di kampus-kampus kalian nanti. Jangan malah kalian mengalir, terombang